di bawah kendali-Mu dan kuasa-Mu. Dan bahkan seringkali Engkau melakukan dan memberikan anugerah demi anugerah bagi kami, sehingga apa yang kami sebut berhasil, sesungguhnya pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan ketika kami gagal, itu pun juga pertolongan-Mu, didikan-Mu, supaya kami menyadari siapa kami dan terus bergantung kepada-Mu. Kami boleh belajar apa yang benar, dan bagaimana menapaki kehidupan ini seturut dengan apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Dan malam ini kami bersama akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau sekali lagi memberi kami hikmat tuntunan pengertian, supaya kami boleh hidup selaras dengan kehendak-Mu. Berkati kami umat-Mu, dan berkati pemberitaan firman Tuhan malam ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam, kita bersyukur untuk anugerah, kekuatan yang Tuhan boleh beri bagi kita, sehingga kita boleh sampai hari ini beraktivitas, melakukan segala kegiatan kita, dan malam ini ada waktu bagi kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari kitab Ulangan, pasal yang pertama, ayat yang ke-41 sampai yang ke-46. Kitab Ulangan pasal 41, Ulangan pasal 1 ayat 41 sampai 46. Mari kita memperhatikan bacaan kita. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu tentang kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangismu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah terlalu berani tanpa Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman tentang hal ini. Pernahkah di sepanjang hidup kita itu membuat sebuah keputusan yang berani dan merasa benar, kemudian tetapi kenyataannya kita melakukan sebuah kesalahan yang besar dan fatal karena kita tidak melibatkan Tuhan. Atau Bapak Ibu, kita nampak melibatkan Tuhan, tetapi sesungguhnya kita berjalan tanpa Tuhan, alias kita memilih cara dan jalan kita sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kali ada cerita suami istri nih. Sang bapak, sang pria, sang ayah ya, namanya Pak Budi. Kalau nanti saya pakai namanya Pak Denny rasanya nggak enak ini. Saya pakai nama Pak Budi ya. Jadi suatu kali Pak Budi seorang suami dari seorang ibu yang namanya Ibu Budi, ya gitu Bapak Ibu ya, membeli mobil baru yang dilengkapi dengan GPS yang canggih. Bapak Ibu tentu tahu tujuan dari GPS itu. Nah Bapak Ibu saat hendak menghadiri satu acara pernikahan teman dekatnya, kemudian ia mencoba GPS itu. Dia masukkan alamat tujuan dan diketik di sana dan kemudian klik menunjukkan arah alamat itu Bapak Ibu. Tetapi setelah beberapa menit berkendara, nampaknya GPS itu kemudian memberitahukan informasi. Kalau Bapak Ibu pakai GPS yang ada suaranya, pasti akan muncul suara informasi yang memberikan arah kemana kita harus belok,
pergi, dan sebagainya. GPS itu berkata 200 meter belok ke kiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pak Budi waktu mendengar itu nampaknya dia tidak mudah percaya. Dia berkata begini, Bapak Ibu, ini mah pasti muter-muter. Saya ini sudah tahu jalan pintas di sini, jalan tercepat di sini. Bapak Ibu, maka tanpa pikir panjang, Pak Budi itu kemudian mengabaikan pesan GPS itu. Dan kemudian belok kanan. Nah beberapa saat kemudian Bapak Ibu, Pak Budi ini kemudian mendapati jalan menyempit. Masuk ke gang kecil dan akhirnya mobil itu mentok di jalan buntu yang penuh ayam sedang berlarian dan jemuran warga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melihat begituan, istrinya yang duduk di sebelah kiri Pak Budi langsung kemudian sambil senyum dan berkata begini, Bapak Ibu. Secanggih-canggihnya GPS, percuma kalau pengemudinya keras kepala. Sebaik-baiknya firman Tuhan yang kita dengar, sebaik-baiknya arah tuntunan Tuhan bagi kita, percuma kalau umat Tuhan keras kepala. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi dengan umat Tuhan Israel yang kita baca ceritanya di dalam Ulangan ini Bapak Ibu. Mereka bersikap berani tetapi tanpa penyertaan ilahi. Mereka melangkah dengan hati yang nekat tetapi tanpa kehadiran Tuhan Sang Pemberi Berkat. Akibatnya Bapak Ibu, mereka menjadi kalah telak oleh musuh, tertolak dan harus tinggal lama di padang gurun Kades. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa tidak semua keberanian adalah langkah iman. Ada keberanian yang lahir dari kesombongan Bapak Ibu. Dari rasa bersalah kadang begitu. Ada juga dari rasa usaha menutupi kegagalan, bukan lahir dari ketaatan kepada kehendak Tuhan. Keberanian tanpa Tuhan adalah bencana. Dan melangkah ke depan tanpa Tuhan bukan hanya sia-sia Bapak Ibu, tetapi itu berbahaya. Nah Bapak Ibu, mari saya ajak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu dari perenungan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah waspadai sikap bertindak berani tanpa Tuhan. Di dalam ayat 41 sampai 42 di sana dikatakan begini. Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, orang Israel kepada Musa, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu, kata Musa, menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kata Musa, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Bapak Ibu, apa yang terjadi saat itu? Melalui kisah ini sebetulnya, kitab Ulangan ini Bapak Ibu, Musa mengingatkan kembali orang Israel agar generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan itu menyadari dan mewaspadai bahwa sikap berani tanpa Tuhan bukan hanya sia-sia, tetapi berbahaya. Nah Bapak Ibu, sekalipun ayat 41 ini merupakan sebuah pengakuan bersalah dan penyesalan orang Israel terhadap apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka katakan ini nampak rohani Bapak Ibu dengan berkata, kami berbuat dosa kepada Tuhan, kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun ini hanyalah usaha memperbaiki keadaan dengan kekuatan sendiri, bukan pertobatan sejati. Karena faktanya, setelah mereka tidak mau maju, 10 pengintai itu mengabarkan kabar buruk, tidak mau maju, lalu sekarang mereka kepengen taat, nyatanya mereka tidak taat juga Bapak Ibu kepada Tuhan. Mereka hanya ingin nampak heroik tetapi tidak peduli pada tuntunan ilahi. Mereka ingin nampak bijaksana tetapi tidak taat. Tapi mereka kemudian
tidak peduli terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan mereka maju berperang tanpa petunjuk Tuhan. Jadi semula mereka enggan maju, sekarang majunya tanpa tuntunan Tuhan. Nah Bapak Ibu, sikap Israel ini sama seperti sikap seorang prajurit muda yang satu kali lulus dari pendidikan militer Bapak Ibu. Lulus dari militer, orang ini gagah, orang ini cerdas, smart, dan dia juga sangat percaya diri dan pemberani. Kalau ada prajurit yang seperti ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah satu hari diceritakan Bapak Ibu dalam sebuah latihan militer. Sang komandan ini kemudian belum memberi perintah apapun kepadanya. Tetapi si prajurit ini karena merasa siap, karena ingin membuktikan kemampuannya, karena merasa berani, memutuskan untuk bergerak sendiri. Ia membawa pasukannya maju ke wilayah simulasi musuh Bapak Ibu. Dan ia berpikir, kalau saya bisa serbu duluan, saya pasti dipuji karena memiliki inisiatif dan keberanian. Bapak Ibu kadang kita juga begitu ya, merasa pinter, merasa bisa bikin program, copy paste, jalan gitu. Dan semua dikerjain pokoknya begitu. Nah namun karena tidak ada koordinasi dengan pusat komando, pasukan yang dibawanya itu tadi, prajurit ini justru masuk ke daerah asing Bapak Ibu, yang tidak pernah dipetakan untuk simulasi latihan hari itu. Dan apa yang terjadi? Kemudian mereka tersesat, kehilangan arah dan hampir celaka karena daerah yang mereka masuki salah. Nah Bapak Ibu, kemudian prajurit ini terpaksa harus kembali. Ketika kembali dia merasa malu dan kemudian tertunduk. Sang komandan pun kemudian berkata kepadanya begini, keberanianmu mengagumkan, tetapi keberanian tanpa arahan adalah bahaya. Dalam perang, keberanian yang tidak taat bisa membunuh seluruh pasukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan saat ini kita pun sering merasa siap, punya mimpi, punya rencana, dan ingin segera bertindak. Saya ini masih ingat Bapak Ibu kalau kita setiap kali bikin retreat, bikin apa begitu ya. Baru 1 jam rapat langsung muncul temanya. Langsung muncul kira-kira apanya begitu Bapak Ibu ya. Jadi cepat sekali. Lalu ketika bikin program begitu langsung tiba-tiba muncul iya Bapak, cepat sekali sampai kadang saya merasa begini. Gloria Pacar ini luar biasa orang-orangnya. Tapi giliran kita waktu kerjasama dengan Covenant Evangelical Free Church Singapura Bapak Ibu, kita itu gelisah. Kenapa? Minta tema sama mereka enggak nongol-nongol Bapak Ibu. Mereka berkata, kami sedang berdoa, kami sedang menunggu apa yang Tuhan mau. Kita berkata, suwene. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah kita ya. Dalam kehidupan kita kadang seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak peduli hikmah dan tuntunan firman Tuhan, tidak perlu berdoa bersungguh-sungguh, atau jika berdoa pun dengan bersungguh-sungguh, namun bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakkulah yang jadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu ingat, keberanian rohani tanpa Tuhan bukanlah iman sejati, tetapi kesombongan yang dibungkus dengan semangat religi. Itulah yang dilakukan oleh orang Israel setelah dimurkai Tuhan dalam kasus pengintaian tanah Kanaan. Yang tadinya mereka tidak mau maju, karena 10 pengintai itu mengabarkan kabar buruk. Sekarang giliran mau maju, majunya dengan keberanian sendiri tanpa Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang kedua yang kita bisa pelajari dari bacaan kita adalah Tuhan tidak menyertai keberanian yang liar. Di dalam ayat 43-44 di sana dikatakan begini. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Padahal ngomongnya gini, kami telah berdosa, kami mau mengikuti apa menjadi perintah Tuhan. Tetapi ketika Musa berkata kepada mereka, mereka menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa telah memperingati mereka dengan jelas bahwa Tuhan tidak menyertai rencana mereka. Tuhan
tidak beserta mereka. Bukannya mereka sadar, Bapak Ibu. Bukannya orang Israel ini sadar dan kemudian berhenti dari rencananya, niatnya, atau mengurungkan maksudnya. Tetapi yang terjadi adalah mereka tetap maju. Kalau kita maju tak gentar. Jadi apapun pokoknya maju dululah kira-kira gitu. Dengan penuh keberanian, keyakinan dan kelancangan, tetapi bukan iman sejati, Bapak Ibu. Nah, akibatnya sangat jelas, bukan kemenangan yang mereka peroleh tetapi kekalahan dan kerugian. Ketika kita membaca teks ini, Bapak Ibu, mereka bukan menang tapi mereka kalah. Nah, Bapak Ibu, kalau saya merenungkan kisah Israel ini serupa dengan seorang anak yang akan tampil di satu panggung pentas seni. Namun sayang hari itu ia terlambat untuk hadir di sesi persiapan pentas, Bapak Ibu. Dalam perjalanan menuju tempat acara itu, ayahnya kemudian berkata begini, "Nak, jangan takut, apapun yang terjadi, lakukan bagianmu. Dan tampillah dengan berani, jangan pedulikan kanan dan kirimu." Jadi tidak perlu dilihat, tidak perlu diamati gitu Bapak Ibu. Pokoknya berani, tampil katanya. Apalagi sudah terlambat Bapak Ibu ya. Nah kemudian jawab anak itu, "Siap papi. Terima kasih untuk supportnya." Bapak Ibu, maka sampailah mereka ke tempat acara. Anak itu segera lari dan bergabung dengan anak-anak lainnya tanpa menemui sang instruktur, tanpa toleh kanan kiri seperti pesan papanya. Kemudian majulah anak itu bersama anak-anak lain ke atas panggung. Bapak Ibu, banyak penonton bersorak-sorai untuk menyambut mereka. Dan anak ini pun mulai tersenyum. Semakin percaya diri, semakin bangga diri. Namun tiba-tiba segalanya berubah ketika ia sadar bahwa ia salah masuk ruang acara. Bapak Ibu, semua buyar. Dia tegang, takut. Waduh, ternyata salah tempat acara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita buru-buru bertindak hanya karena kita merasa bersalah. Jangan kita buru-buru bertindak hanya karena kita merasa atau kita ingin cepat menutupi kegagalan, kesalahan kita. Seperti bangsa Israel yang semula tidak mau masuk ke tanah Kanaan akibat 10 pengintai yang tidak percaya. Sekarang bergerak cepat, tetapi terlalu berani tanpa Tuhan. Bapak Ibu, jika kita bersalah dalam keputusan bisnis atau pelayanan, kemudian kita cepat-cepat mencoba menebusnya dengan keputusan-keputusan lain yang sembrono tanpa hikmat dan tuntunan Tuhan, kita bisa saja membawa diri dalam bahaya. Ayo dang cepat. Biasanya kan begitu Bapak Ibu. Ayo kemarin sudah begini rugi, ayo sekarang cepat. Misalkan begitu. Kalau tidak lakukan ini segera nanti kenapa dan sebagainya. Tanpa kemudian memikirkan, merenungkan dan meminta tuntunan Tuhan. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu dari bagian ini kita merenungkan apa? Yang ketiga adalah penyesalan tanpa ketaatan pada Tuhan tidak menghasilkan pemulihan. Di ayat 45 dan 46 di sana dikatakan begini. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Bapak Ibu lihat, setelah kekalahan perang, orang Israel itu menangis di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menjawab mereka. Mengapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, karena air mata mereka bukanlah hasil pertobatan. Air mata orang Israel hari itu bukan karena mereka menyesal atas kesalahan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, melainkan reaksi mereka terhadap penderitaan dan kegagalan mereka. Tuhan tahu air mata yang tulus dan air mata yang karena kesal akibat penderitaan atau kegagalan. Bapak Ibu, seringkali anak Tuhan juga menangis di hadapan Tuhan. Bukan karena penyesalan akibat tidak mengandalkan Tuhan. Aduh, aku buru-buru kemarin.
Aku nggak minta petunjuk Tuhan, aduh pelayananku ini gagal total. Aduh pelayananku muter-muter, terulang-ulang terus, gak ada kemajuan, gak ada perubahan signifikan, gak ada terobosan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menyesal, kita menangis, tetapi bukan menangis karena tahu kita gagal bergantung kepada Tuhan, kadang karena malu apa kata orang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali anak Tuhan juga menangis di hadapan Tuhan bukan karena menyesal akibat tidak mengandalkan Tuhan atau terlalu berani melangkah tanpa Tuhan, melainkan karena mereka telah mengalami kerugian dan kegagalan. Kita nangis karena bisnis kita gagal, bukan karena kita berkata Tuhan, aku terlalu mungkin mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan, mungkin aku terlalu berani tanpamu. Kita nangis karena gagal dan kepingin semuanya bisa balik lagi. Bapak Ibu, ini serupa dengan seorang murid yang nyontek dan ketahuan. Setiap kita pasti punya pengalaman itu, bukan? Nyontek dan ketahuan. Di sini ada yang nyontek tidak pernah ketahuan? Orang ini menangis saat dimarahi gurunya, betul? Anak yang nyontek, ketahuan gurunya, dimarahi, nangis. Tetapi seminggu kemudian Bapak Ibu, ya nyontek lagi. Kenapa? Karena tangisannya bukan soal atau hasil pertobatan Bapak Ibu. Itu hanya bentuk frustasi dan perasaan malu karena ketahuan nyontek dan dihukum sang guru. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca baik-baik di akhir bacaan Alkitab kita hari ini, Musa itu kemudian mencatat begini. Demikianlah kamu tinggal di Kades. Berapa lama? Lama Bapak Ibu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades. Kades menjadi simbol stagnasi rohani mereka. Kades juga menjadi simbol kegagalan mereka. Kades juga menjadi simbol hajaran dan didikan Tuhan atas mereka. Ketika kita merenungkan ini bukan soal cerita orang Israel Bapak Ibu, tetapi juga soal kita. Bagaimana keadaan kita hari ini Bapak Ibu? Bagaimana kisah kita hari ini? Apakah kita seperti bangsa Israel yang hari ini sedang tinggal di Kades? Kita merasa segalanya buntu, susah. Kita merasa segalanya sulit, mengalami stagnasi rohani, bingung. Kok kayaknya kerja keras, banting tulang, kita sudah pelayanan, udah cerita begitu Bapak Ibu ya, udah jelasin, udah planning. Kok rasanya berat? Justru masalah yang muncul, persoalan banyak. Aduh. Tapi begitu pun kita masih berani berkata, aku bisa, aku berani maju tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kisah ini menolong orang Israel hari itu yang akan masuk ke tanah Kanaan untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Maka ingatlah Bapak Ibu hal ini. Waspadai dalam sikap kita, sikap yang berani bertindak berani tanpa Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak menyertai keberanian yang liar. Iman itu bukan soal kemudian kita berani melangkah menurut hikmat kekuatan kita sendiri. Tanpa kemudian kita menghayati relasi, mengenal hikmat tuntunan dan firman-Nya atas hidup kita. Dan yang ketiga, penyesalan tanpa ketaatan pada Tuhan tidak menghasilkan pemulihan. Kadang kita seringkali sedih, susah, bukan karena kita tidak bergantung kepada Tuhan. Karena gagalnya Bapak Ibu. Karena gak punya keuntungan dan sebagainya. Bapak Ibu jangan menangis jika kita tidak siap berubah. Tuhan lebih ingin hati yang hancur daripada emosional sesaat. Jika kita ingin melangkah keluar dari zona Kades kita, mari Bapak Ibu berjalanlah bersama Tuhan. Mintalah tuntunannya, berdoalah senantiasa, merenungkan firman-Nya, berkumpul baik-baik, dan jangan terlalu berani melangkah tanpa Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita ya. Tapi kalau kita memang ada di zona Kades, Bapak Ibu, Musa mengingatkan kepada kita, jangan-jangan karena kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Toh kalau kita sedih menyesal, kita bukan menyesal karena kita tidak bergantung pada Tuhan, tetapi kita menyesal karena ya tidak berhasil usahaku, ya susah pelayanan, ya begini. Jadi kita tidak kembali kepada Tuhan. Tapi malam ini kita diajak untuk kembali kepada Tuhan. Jangan terlalu berani tanpa siapa? Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa.
Tuhan, kami menyadari bahwa kami tinggal di dunia yang chaos. Dunia yang complicated. Dunia yang begitu banyak hal yang menantang, meresahkan, menyulitkan, dan sebagainya. Kami tidak cukup berhikmat ya Tuhan tanpa-Mu. Kami tidak cukup kuat berjalan tanpa tuntunan dan topangan-Mu. Tapi dalam hidup ini kami seringkali sedih susah, bukan karena kami sadar bahwa kami perlu bergantung kepada-Mu. Kami sedih karena pekerjaan kami tidak maju-maju. Kami sedih karena apa yang kami pikirkan, gumulkan tidak terjadi seperti yang kami harapkan. Kami tidak sedih karena kami tidak bergantung kepada-Mu. Seperti orang Israel yang dituntun Musa hari itu. Yang kisahnya kami baca malam hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti untuk bergantung kepada-Mu. Tuhan, tolong hati kami, pikiran kami untuk tidak tinggi hati tetapi rendah hati. Dan selalu mau bergantung kepada-Mu, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan kami hari lepas hari. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu hikmat yang daripada-Mu, supaya yang kami kerjakan sungguh boleh menyukakan hati-Mu dan jadi seperti apa yang Engkau mau. Beri kami hati yang peka, tuntun kami, supaya kami tidak tinggal lama di kades kami ya Tuhan. Kami menyadari hari-hari ini bagi kami perjuangan, pergumulan, kesulitan. Mungkin kami sedang ada di kades itu karena kami gagal mempercayai Engkau, mengenal Engkau, mengerti tuntunan. Tuhan, biarlah firman-Mu malam ini menolong kami, bahwa kami semakin dekat mengerti kehendak-Mu, tuntun kami. Supaya setiap keputusan, langkah, apa yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, maupun pelayanan, boleh selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mengampuni setiap kekurangan kelemahan kami, dan terus beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid, untuk boleh dengar-dengaran akan Gembala Agung yang baik, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang memiliki kawanan domba. Biarlah kami terus boleh dibentuk, diarahkan, dan kami boleh berjalan bersama Tuhan dan mengenapkan segala apa menjadi mau Tuhan atas kehidupan kami, umat Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.